lupa subscribe ya. Alasan saya memilih Swiss sebagai negara tempat saya studi adalah karena yang pertama, Swiss tidak hanya menawarkan pemandangan yang sangat indah, tetapi juga kualitas hidup yang tinggi. Tahu nggak sih, Swiss saat ini masuk sebagai negara paling bahagia di dunia dalam salah satu survei. Kemudian, Swiss juga menawarkan kualitas pendidikan yang tinggi. Ada banyak universitas di Swiss yang masuk dalam 100 top universities in the world. Di Zurich sendiri, 2 universitas publiknya yang dulu merupakan universitas tempat Einstein menimba ilmu masuk dalam list ini. Dan bahkan, ETH Zurich atau Swiss Federal Institute of Technology Zurich merupakan universitas terbaik di seluruh dataran Eropa berdasarkan ranking tersebut. Selain itu nih, sistem pendidikannya di sini juga sangat unik. Jadi, ketika kamu terdaftar sebagai mahasiswa di salah satu public university di sini, maka kamu bebas untuk mengambil kursus tambahan dari universitas publik mana saja di Swiss yang kamu mau. Contohnya nih ya, saya kan mahasiswa University of Zurich, tetapi saya juga banyak mengambil kursus yang ditawarkan oleh ETH Zurich. Dan kursus ini untuk kredit dan nilainya pun masuk ke dalam transkrip saya. Cukup unik kan? Kemudian untuk mahasiswanya, terus terang jumlah mahasiswa Indonesia yang bersekolah di sini tidak terlalu banyak. Di universitas saya sendiri hanya ada 2 mahasiswa master dan 2 mahasiswa PhD yang sedang studi dari Indonesia yang sedang studi di sini. Sedangkan di ETH Zurich jumlah mahasiswa Indonesianya mungkin lebih banyak, namun tetap saja sepertinya jumlahnya juga tidak lebih dari 10. Saya sedikit menyayangkan hal ini, karena sepertinya info universitas di Swiss belum banyak terdengar oleh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Tetapi ada keuntungannya juga sih dengan sedikitnya jumlah mahasiswa Indonesia di sini. Kalian jadi lebih banyak berkesempatan untuk mempelajari budaya lokal dan memperluas pertemanan dengan mahasiswa lokal maupun internasional di sini. Apa saja yang butuh selama kuliah di Swiss? Menurut saya, semua mahasiswa Indonesia yang berkuliah di luar negeri mengalami tantangan yang sama. Di antaranya karena jauh-jauh dari keluarga, mungkin tantangan bahasa, ataupun makanan yang tidak sesuai dengan lidah. Tapi bagi saya, semua itu sebenarnya dapat diatasi asalkan kita selalu ingat dengan tujuan kita, untuk apa kita menimba ilmu di negeri orang, yakni untuk kembali lagi ke Indonesia dan membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Apa yang perlu dipersiapkan kalau teman-teman mau kuliah di Italia, dan apa syaratnya untuk kuliah di Italia, dan beasiswa apa yang disediakan oleh Italia? Jadi kalau teman-teman mau kuliah di Italia, sebenarnya persyaratannya secara umum sama dengan kampus-kampus yang lainnya yang ada di Eropa ataupun di Amerika ataupun dimanapun. Teman-teman harus menyiapkan dokumen standar kayak motivation letter, application letter, sertifikat bahasa Inggris. Kalau misalnya program teman-teman itu menggunakan bahasa Inggris atau international class, atau teman-teman juga bisa menggunakan sertifikat bahasa Italia minimal B2 untuk mengikuti perkuliahan dalam bahasa Italia gitu. Terus selebihnya semuanya proses pendaftarannya mulai dari submit secara online itu sama seperti di kampus-kampus. Teman-teman tinggal menuju ke website kampus-kampus yang teman-teman tuju di Italia, kemudian isi aplikasi online-nya, terus kirim dokumen yang perlu dikirim by aplikasi online atau by email. Terus nanti teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan, atau jika beberapa program mensyaratkan teman-teman harus mengikuti wawancara, entah itu wawancara secara langsung via Skype atau teman-teman diundang langsung ke Italia untuk wawancara. Tuh. Setelah itu teman-teman kalau dinyatakan berhasil, ya teman-teman langsung bisa mengurus beberapa dokumen ke kedutaan besar Italia yang ada di Jakarta. Kira-kira kurang lebih seperti itu untuk proses sampai kuliah di Italia. Nah, sedangkan beasiswa yang ditawarkan dari Italia itu apa aja? Yang pertama, Italia punya beasiswa dari pemerintah Italia sendiri. Ini yang namanya Italian Government Scholarship. Biasanya dibuka itu di bulan April. Ini beasiswa untuk sarjana dan pasca sarjana, untuk bidang seperti musik, seni, dan dance.
Kemudian yang kedua ada beasiswa namanya Invest Your Talent. Ini adalah beasiswa khusus untuk master. Ini dari Kementerian Luar Negeri Italia. Ini mencakup bidang teknik, arsitektur, desain, manajemen, dan ekonomi. Dan yang ketiga, beasiswa yang disediakan oleh Italia adalah biasanya setiap kampus, masing-masing kampus punya beasiswa tersendiri. Jadi kalau teman-teman mau ke kampus tujuan teman-teman, silakan dicari. Biasanya ada informasi beasiswa mandiri dari kampusnya atau dari regionalnya, gitu. Seperti misalnya ada beasiswa Ergo dari University of Bologna, ada beasiswa juga dari University of Bocconi, University of Calabria, University of Padova, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman tinggal cek masing-masing di situs website resmi kampusnya. Kemudian yang terakhir, yang pasti ada beasiswa dari LPDP. Sekarang LPDP menyediakan 7 universitas di Italia yang bisa teman-teman apply untuk kuliah di Italia. Yang pertama itu ada University of Bologna, yang kedua ada University of Sapienza Roma, yang ketiga ada Politecnico di Milano, yang keempat ada University of Milano, yang kelima ada University of Padova, kemudian yang keenam ada NABA di Milan, ada juga University of Trieste. Itu jadi teman-teman bisa mengoptimalkan 4 beasiswa tadi. Yang pertama beasiswa dari pemerintah Italia, yang kedua beasiswa Invest Your Talent dari Kementerian Luar Negeri Italia, yang ketiga beasiswa mandiri dari masing-masing kampus di Italia, dan yang keempat tentunya beasiswa dari LPDP. Gitu. Halo, nama saya Feby, saya datang dari Medan. Saya sekarang sedang kuliah di Universitas Zurich dengan jurusan Banking and Finance. Mengapa saya memilih untuk berkuliah di Switzerland? Karena universitas di Swiss memiliki kualitas yang sangat baik dan juga relatif lebih murah dibandingkan dengan negara barat lainnya seperti di Amerika Syarikat ataupun Inggris. Universitas di Switzerland memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat bagus. Fasilitas olahraga dapat dinikmati semua mahasiswa secara percuma, contohnya badminton ataupun yoga. Salah satu keunggulan lain dari universitas di Zurich adalah sistem perpustakaan terpadu, di mana murid-muridnya boleh meminjam buku dari perpustakaan yang berada di kota lain. Program master yang saya jalani sekarang berdurasi 4 semester. 3 semester pertama kita harus mengambil pelajaran wajib, dan pada semester terakhir kita harus menulis tesis. Mahasiswa di Universitas Zurich juga sangat disarankan untuk berdiskusi secara aktif dengan para dosen. Kita juga banyak melakukan proyek-proyek di mana kita bisa melatih real life skills yang bisa dipakai di lapangan kerja. Salah satu hal yang menarik dari tinggal di Switzerland adalah air keran di mana saja bisa diminum. Contohnya, kita sekarang sedang berada di sebuah taman dan di sini memiliki fountain air yang airnya bisa diminum. Halo, nama saya Titan, first year Mechanical Engineering grad student di Massachusetts Institute of Technology. Pertanyaan pertama, mengapa dari sekian banyak kampus unggulan di Eropa dan juga Amerika, mengapa memilih kampus ini? Tentu saja karena MIT merupakan salah satu universitas terbaik di dunia dalam bidang engineering, dan selain itu juga ada banyak sekali resources yang tersedia, baik itu dari faculty members atau juga lab-labnya dan juga resources lainnya. Lalu yang kedua adalah beasiswa saja, itu ada banyak sekali. Jadi untuk S1 sendiri, kalau misalkan bisa apply untuk financial aid juga. Jadi setelah masuk nanti akan dikonsider seberapa banyak yang kamu bisa afford dan seberapa banyak yang bisa MIT tambahkan. Lalu untuk S2 ataupun S3 ada tersedia research assistantship dan juga teaching assistantship, jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan tidak ada uang. Lalu yang ketiga, saya adalah seorang muslim dan juga berjilbab, tapi meskipun begitu Boston adalah kota yang sangat liberal dan sangat beragam juga orang-orangnya, jadi selama ini saya tidak menemui banyak kendala dalam hal tersebut untuk mempraktikkan agama saya. Jadi it's all good here. Terima kasih. Halo semua, nama gue Hilmi. Gue tahun kedua kuliah BSc International Management di University of Florida. Nah, kalian pasti you guys might be wondering, kuliah di sini tuh cara milih kuliahnya gimana sih kira-kira? Menurut gue,
what you should do is look at the rankings, not based on university, based on subject juga. Kalian ngedalamin kira-kira kalian mau belajar apa, kampus apa yang bisa nge-promote itu, dan di luar itu juga kalian tuh harus bisa ngebayangin diri kalian di kampus itu. Coba kalian bayangin duduk di kafetarianya, bayangin duduk di bus stopnya di mana, kebayang nggak gitu? Kalian bisa kuliah di sana. Terus tantangan kuliah di luar apa ya? Mungkin kuliah di luar ini tantangan paling besarnya tuh budaya itu beda banget sama di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman gue yang kuliah di Indo ya, di UI, di ITB, mereka tuh sangat grup, sangat kolektif gitu budayanya. Dimana di luar itu sangat individualis. Kalian itu harus berani pergi sendiri, kalian harus berani ketemu orang dari seluruh dunia juga gitu. Jadi pasti beda banget, sangat diverse di sini. Dan poin terakhir adalah bagaimana bisa mengirit ya kalau nggak beasiswa di sini. Sebenarnya hidup di sini nggak mahal-mahal banget, 1.250 pound atau kira-kira sekitar 15 juta sebulan bisa hidup udah cukup enak di sini. Misalnya yang makan itu kita tuh bisa masak, kalau masak ini cuma teman-teman gue sering banget pada masak semua tuh cuma 5 pound, di bawah 5 pound, 3 pound mungkin sekali makan ya. Terus akomodasi ini nggak jauh dari akomodasi di UI, bisa cuma 8 juta. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang kuliah di luar, kalian bisa kontak gue langsung, alamatnya ada semua, kontak gue di attach juga di buku ini. Kalau enggak, saran gue itu kalian harus banyak research, dan kalau misalkan kampus-kampus ini lagi datang ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, jangan lupa nge-visit mereka juga. Soalnya kalau kalian bisa ngomong sama rekruternya langsung, sama beneran orang-orang kampusnya langsung, mereka tuh beneran bisa ceritain semuanya mulai dari cara masuk. Nama aku Ina, aku penerima beasiswa pemerintah Rusia tahun 2013 dan aku baru lulus tahun 2016 kemarin. Oh iya, kemarin aku ambil master di sana, Master of Political Science lebih tepatnya. Cara waktu aku dapat beasiswa itu sebenarnya terhitung cepat dan terhitung mudah juga. Banyak yang menganggap sekolah ke Rusia tuh kayak alternatif buat mereka yang nilai IELTS atau TOEFL-nya jelek. Tapi sebenarnya saat sampai di Rusia, kalian harus belajar bahasa Rusia lagi, dan itu lebih menyakitkan daripada harus berjuang dapat nilai IELTS atau TOEFL yang bagus. Karena di sana aku tinggal di kota namanya Astrakhan, dan hampir semua orang yang aku temui nggak ada yang tahu Astrakhan itu di mana. Perasaannya pertama kali pasti kaget karena ada loh tempat namanya Astrakhan. Dan aku pikir di Rusia ya yang aku tahu cuma awalnya Moskow sama Saint Petersburg aja. Tapi lama-lama aku malah bersyukur banget dapet kota yang jauh dari kota besar, 2 kota besar itu. Karena aku jadi tahu Rusia yang sebenarnya, dan kesempatan untuk punya teman dekat, apalagi punya keluarga yang orang Rusia asli itu jauh lebih besar saat kita tinggalnya di kota-kota kecil kayak gitu. Kalau misalnya tips untuk sekolah ke Eropa atau ke Rusia, mungkin Rusia itu lebih pengecualian ya dibanding negara-negara di Eropa Barat lainnya. Pesanku sih kalau misalnya mau memang sekolah ke Rusia, kalian harus tahu banget kenapa sih harus sekolah di Rusia. Karena kalau misalnya kita datang ke Rusia dengan agenda pengen sekolah di luar negeri aja, kayaknya hasilnya agak kurang maksimal deh. Karena Rusia itu jarang yang tahu, dan saat kita kembali ke Indonesia akan menarik banget untuk membawa segala cerita kita, semua hal yang kita dapat di Rusia ke teman-teman kita yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kita datang dengan persiapan dan agenda yang jelas, tentu akan pulang dengan hasil yang jelas juga kan. Kesulitan yang paling utama selama tinggal di Rusia itu bahasa pastinya. Karena waktu itu aku belajar bahasa Rusia cuma 8 bulan. Sebelum berangkat ke sana aku cuma ngapalin alfabetnya aja. Bahkan untuk bilang privyet yang artinya hai, itu aja aku nggak tahu. Aku inget banget aku nanya ke seniorku apa bahasa Rusianya, aku nggak ngomong bahasa Rusia, dan itu cuma ya не говорю по-русски. Itu aku harus ngulang 10 kali, dan waktu ditanya orang Rusia aku tetap gak inget. Jadi kalau ada tips atau motivasi
yang bisa aku kasih kalau kalian mau sekolah di Rusia, cari tahu Rusia itu kayak apa. Dan Rusia itu punya banyak penulis-penulis, sastrawan-sastrawan yang karyanya bagus-bagus, dan itu patut kalian cari tahu karena hasil tulisan mereka tuh emang indah-indah banget. Dan saat sampai sana dan kalian tahu kalian bisa ada di tanah di mana mereka menulis itu semua, it's quite something. Nah, biasanya untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia selalu menyemangati diri mereka dengan udachi, конечно, ты можешь. Itu aja, yang artinya good luck, of course you can. Semangat ya!